Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfitriana dengan NIM 22020950023. Di sini saya akan menjelaskan tentang Word dan Wireless LAN untuk memenuhi tugas mata kuliah dari komunikasi data. Pertama, Word. Pengertian dari Word LAN. Definisi dari telekomunikasi adalah mendistribusikan informasi dari satu titik ke titik lain. Jika kita tambahkan kata tele di depan kata komunikasi, maka pengertiannya menjadi komunikasi jarak jauh. Dalam hal ini, jauh tidak dijelaskan seberapa jauh jaraknya, apakah itu sepersekian sentimeter atau bahkan kilo, karena relatif. Semisal dua perangkat HP yang dihubungkan melalui Bluetooth, walaupun jaraknya hanya sepersekian senti atau meter, itu sudah disebut telekomunikasi. Untuk telekomunikasi, manusia pada dasarnya memerlukan alat bantu seperti halnya pesawat, radio, televisi maupun telepon dan lain sebagainya. Dari segi bentuk telekomunikasi dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu fisik dan non-fisik. Pengertian Word dalam bahasa yang simpel ialah pendistribusian informasi melalui kawat. Word menggunakan kabel sebagai media penghubung, singkatnya perangkat tersebut dapat dilihat dan diraba. Maka dari itu disebut juga telekomunikasi fisik. Kemudian kelebihan dan kekurangan Word dan Wireless LAN. Kelebihannya, pertama mobilitas tinggi, kedua kemudahan dan kecepatan instalasi, ketiga menurunkan biaya kepemilikan, keempat fleksibel dan scalable. Kekurangannya yaitu delay yang besar, biaya peralatan mahal, adanya masalah propagasi radio seperti terhalang terpantul dan banyak sumber interferensi. Kemudian kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Dan terakhir, keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin. Kemudian cara kerja Word. Kabel Ethernet harus dijalankan setiap bahasa dari komputer ke berbaring atau ke perangkat sentral. Hal ini dapat memakan waktu dan sulit untuk menjalankan kabel di bawah lantai atau melalui dinding, terutama ketika komputer duduk di ruangan yang berbeda. Ulasan sangat menyederhanakan proses penelaan pemasangan kabel dan meminimalkan berjalan kabel sedap dipandang. Konfigurasi kabel yang benar untuk kabel LAN bervariasi cara tergantung pada campuran perangkat. Hormon koneksi di internet, dan apakah internet yang atau eksternal modem yang digunakan. Namun tidak ada pilihan inisial yang menimbulkan kesulitan lebih dari misalnya kabel sistem home theater. Penghasilan kena pajak instalasi hardware. Langkah-langkah yang tersisa ilustrasi mengkonfigurasi baik kabel atau kabel LAN tidak berbeda jauh. Keduanya tergantung pada standar internet protokol dan jaringan sistem operasi pilihan konfigurasi. Laptop dan perangkat portable before sharing menikmati mobilitas yang lebih besar dalam instalasi. Instalasi jaringan nirkabel di rumah setidaknya selama baterai mereka memungkinkan. Kemudian wireless LAN. Pengertian dari wireless LAN. Wireless adalah kebalikan dari Word. Tidak bisa dilihat, yaitu melalui gelombang. Jaringan nirkabel ini merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasi ke dalam gelombang elektromagnetik. Media wireless yang umum digunakan adalah dengan menggunakan gelombang radio yang diset untuk bekerja di bidang frekuensi tertentu sesuai dengan standar. Kemudian kelebihan wireless LAN.
Pertama, mobility. Artinya dengan jaringan wireless LAN, administrator jaringan dapat memberikan layanan yang lebih nyaman bagi pengguna jaringan, di mana jaring dapat diakses dari mana saja selama masih berada dalam jangkauan wireless dan tidak dipusingkan dengan masalah pengkabelan. Kemudian ada reduced cost of ownership. Jadi, pada poin ini sekilas kelihatan janggal tentang pembiayaan untuk jaringan wireless LAN. Memang lebih mahal dari jaringan kabel. Namun jika dilihat secara keseluruhan akan terlihat bahwa selama penggunaan jaringan wireless LAN akan lebih murah untuk penggunaan jaringan secara dinamis yang memerlukan perpindahan tempat pengguna jaringan. Kemudian ada scalability. Wireless LAN dapat dikonfigurasi dalam berbagai macam topologi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan user yang beragam. Konfigurasi dapat dengan mudah diubah mulai dari jaringan peer-to-peer yang sesuai untuk jumlah pengguna yang kecil sampai ke full infrastruktur network yang mampu melayani ribuan user dan memungkinkan roaming dalam area yang luas. Kemudian ada kelemahan wireless LAN. Pertama, memerlukan pengaman tambahan. Pada sistem wireless LAN memiliki sistem keamanan yang terbatas sampai pada layer 2. Maka dari itu, untuk lebih mengamankan jaringan di belakang wireless LAN diperlukan pengamanan tambahan. Kemudian tingkat kecepatan. Umumnya jaringan wireless LAN menyediakan data rate hingga 54 Mbps dan 11 Mbps. Namun pada kenyataannya transmisi ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga membuat tingkat kecepatan pada wireless LAN tidak terlalu baik atau kurang maksimal. Kemudian ada topologi ruangan dan cuaca. Pada sistem wireless LAN ini topologi ruangan, daerah, dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal, karena pada sistem ini digunakan adalah medium radio sehingga akan mengalami delay dari wireless LAN. Harga wireless LAN. Harga komponen wireless LAN saat ini masih cukup tinggi dan membutuhkan biaya yang sangat besar serta perencanaan yang tepat di efisien dalam implementasinya. Kemudian cara kerja wireless LAN. Jaringan wireless LAN akan saling bertukar informasi menggunakan electromagnetic waves untuk sering disebut dengan radio atau infrared dan tidak bergantung pada sambungan secara fisik. Wireless LAN menggunakan standar protokol Open System Interconnection atau OSI yang memiliki 7 lapisan atau layers, di mana lapisan pertama adalah lapisan fisik yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan media transmisi. Bentuk media transmisi yang digunakan oleh wireless LAN. Pertama ada infrared. Infrared banyak digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti IR pada remote control, untuk televisi, atau IR pada handphone untuk mentransfer data. Dengan menggunakan infrared, harga lebih murah, lebih bersifat direksional. Gelombang yang mudah dibuat, tidak dapat menembus tembok atau benda gelap, memiliki fluktuasi daya tinggi yang dapat diinterferensi oleh cahaya matahari. Wireless LAN dengan IR memiliki 3 macam teknik, yaitu diffused, directed beam, dan quasi-diffused atau QDIR. Kemudian ada radio frekuensi. Radio frekuensi lebih populer untuk koneksi jarak jauh dibandingkan dengan infrared.
karena bandwidth-nya lebih tinggi dan cakupannya lebih luas. Wireless LAN menggunakan radio frekuensi karena jangkauannya yang jauh, dapat menembus tembok, mendukung mobilitas yang tinggi, mendukung teknik hands-off, dan dapat digunakan di luar ruangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.